dengan fraktur. Jadi, apa sih itu fraktur? Fraktur adalah gangguan kontinuitas tulang akibat adanya gaya yang melebihi elastisitas tulang. Yang menyebabkan fraktur, yang pertama itu ada benturan, yang kedua tekanan atau stres berulang, dan yang ketiga abnormalitas tulang yang biasa disebabkan oleh kondisi patologis maupun degenerasi. Jadi teman-teman, fraktur sendiri dibagi menjadi dua tipe. Yang pertama itu fraktur terbuka. Tipe pertama itu lukanya kurang dari 1 cm, tipe kedua lukanya itu lebih dari 1 cm, dan tipe ketiga dibagi menjadi 3 tipe. Yang pertama itu 3A, di mana tidak terdapat pada kerusakan jaringan lunak. Jaringan lunaknya itu masih menutupi fraktur atau patahan tulang. Kemudian 3B terdapat kerusakan pada jaringan lunak, dan 3C terdapat kerusakan pada otot hingga vaskularisasi. Tipe yang kedua itu adalah fraktur tertutup, di mana pada fraktur tertutup sendiri tidak terjadi kerusakan kulit dan jaringan itu masih intak. Jadi teman-teman, apa sih tanda dan gejala dari fraktur? Yang pertama, lihat apakah adanya nyeri atau krepitasi. Yang kedua, lihat apakah ada nyeri maupun deformitas. Kemudian yang ketiga, lihat apakah ada pembengkakan. Kemudian yang keempat, lihat apakah adanya hilangnya sensasi ataupun mati rasa. Jadi teman-teman, apa sih yang harus kita lakukan apabila terdapat fraktur di sekitaran kita? Yang pertama, untuk tata laksana awal dari fraktur itu adalah prinsipnya, dimana untuk prinsip dari fraktur itu adalah imobilisasi, dimana kita harus membatasi ruang gerak sehingga tidak memperburuk keadaan dari pasien. Yang harus disiapkan yang pertama itu ada spalak, ini untuk membantu fiksasi, kemudian ada juga mitela, juga untuk membantu fiksasi dan imobilisasi, ada bandage, dan yang terakhir itu ada iodine. Nah, ini biasanya digunakan pada luka atau fraktur yang terbuka. Nah teman-teman, ini bagaimana cara kita lakukan penata-laksanaan awal pada pasien fraktur yang pertama. Kita harus menggunakan spalak di sini untuk membantu imobilisasi, dan untuk prinsipnya ini harus melewati 2 sendi. Dan kemudian kita harus posisikan ekstremitas atau kempangan pasien itu dalam posisi anatomis. Kemudian apabila terdapat luka terbuka, kita bisa membasuhkannya terlebih dahulu menggunakan iodine ataupun cairan lainnya. Dan selanjutnya kita akan melakukan fiksasi dan memasangkan bandage. Baik, apabila spalak sudah terpasang, kita harus mengevaluasi apakah pemasangannya sudah baik. Pertama, kita